Hey, selamat datang di video gue kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Pada video ini, gue akan membahas tentang coronavirus dan konspirasi di balik pandemi COVID-19. Dan video ini dibuat untuk kalian yang masih tidak percaya bahwa ada konspirasi di balik pandemi ini. Di video ini, gue akan memaparkan apakah memang ada virus yang bernama corona dan konspirasi apa di balik virus corona pandemik yang terjadi pada saat ini. Yang pertama, kita mulai dari virus corona dinyatakan ada oleh WHO pada tanggal 12 Januari yang sudah dinamai sebagai COVID-19 yang berasal dari Wuhan, China. Itu yang orang awam tahu. Tapi ada fakta yang janggal dan konspirasi di balik pengumuman WHO itu. Pada tanggal 5 Januari sebelumnya, WHO hanya mengumumkan adanya virus baru yang muncul di dunia yang sangat mematikan dan menular. Belum tahu dari mana asalnya dan apa penyebabnya. Tapi kenapa pada tanggal 12 Januari WHO langsung mengumumkan adanya virus baru yang sudah diketahui apa dan dari mana penyebabnya? Bukankah ini aneh? Secepat itu virus bisa langsung diketahui dan diberi nama. Seorang dokter bernama Dr. Kaufman meneliti semua data tentang corona yang diterbitkan oleh WHO itu. Faktanya, pada tanggal 6 sampai 11 Januari tidak ada penelitian apapun tentang virus ini. Lalu, dari mana WHO bisa langsung menyimpulkan adanya COVID-19 ini? Apakah memang ditutupi atau memang tidak ada penelitiannya dan tesnya? Yang ditemukan hanya pada tanggal 13 Januari, itu pun hanya prosedur seperti cek kanker paru-paru biasa. Cairannya diambil dan langsung menyimpulkan adanya virus baru dan virusnya tidak dimurnikan. Artinya, mereka hanya mengambil cairan dari paru-paru dan menemukan DNA sebuah virus, langsung menyimpulkan ada virus baru tanpa dipisahkan dari sel lain yang ada di dalam cairan paru-paru. Ada banyak sekali sel dalam cairan paru-paru itu. Tanpa memurnikannya dahulu, mereka langsung mengumumkan adanya virus baru yang 75% DNA-nya sama dengan SARS, yang bentuk dan beratnya hampir sama dengan eksosom. Lalu, DNA siapa yang diambil? COVID kah atau eksosom kah? Jika salah saja dalam menyimpulkan salah satu sel yang ada di cairan paru-paru itu akan berakibat fatal. Mau menghilangkan COVID, malah eksosom yang mati. Mau sembuh, malah tambah sakit. Dan hanya karena 75% DNA-nya sama dengan SARS, menyimpulkan ini virus baru yang berevolusi dari keluarga SARS yang namanya corona. Tapi pada faktanya, menurut penelitian mereka sendiri, DNA manusia 80% sama dengan ikan zebra. Kenapa tidak bilang sekalian? Mengatakan manusia adalah ikan zebra baru. Dan ini jelas konspirasi. Kenapa bisa sebuah organisasi besar semudah itu menyimpulkan adanya virus baru tanpa memurnikannya dahulu dan langsung mengumumkan kepada dunia? Kenapa prosedurnya seperti ini? Siapa di balik semua ini? Apakah ada kepentingan globalis dengan cara memanfaatkan organisasi besar di bawah mereka untuk menghasilkan propaganda ketakutan di dunia? Jadi ini sumber masalahnya. Virus tidak dimurnikan dahulu dan langsung menyimpulkan adanya virus baru dengan ditemukan RNA dan DNA di situ. Padahal pada inang tersebut ada banyak sekali sel, dan ini kenapa vaksin susah ditemukan? Karena prosedurnya salah. Alat ceknya yang dipakai tidak tepat dan kita hanya berpatokan kepada prosedur WHO. Padahal belum tentu virus kita sama 100% dengan virus yang mereka klaim. Kenapa hanya menurut saja dari lembaga besar yang mengumumkan adanya virus tanpa memurnikannya dahulu? Dan tebak, siapa yang akan bisa menemukan vaksinnya? Ya siapa lagi? Kalau bukan dia lagi. Itu yang menyebabkan kanker paru-paru keluar eksosom, jadi COVID, asma COVID, flu berat COVID, keracunan COVID, radiasi ion termasuk radiasi 5G COVID. Ini yang membuat jumlah COVID terus meningkat. Ini yang membuat dokter kewalahan dan tidak bisa istirahat. Kita berkaca dengan kasus flu burung yang pernah terjadi di Indonesia. Waktu itu WHO juga sama mengumumkan adanya virus baru bernama SARS
dan memaksa Indonesia untuk mengumumkan akan terjadi pandemi dan harus membeli vaksin dari WHO. Tetapi apa yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan kita dahulu? Beliau menentang bahwa virus yang ada di Indonesia berbeda dengan virus yang ada di Amerika. Menteri kita meneliti virusnya dahulu, memurnikannya, dan akhirnya virus teridentifikasi dan berbeda dari virus yang ada di Amerika. Sekarang ini Indonesia juga bisa melakukan seperti itu, tapi tidak berani menanggung resiko berakhir di penjara tanpa bukti bersalah seperti Ibu Siti Fadila. Padahal dia sudah merevolusi organisasi besar WHO dan Indonesia tidak perlu vaksin dari WHO. Menyelamatkan Indonesia dari hutang puluhan triliun jika membeli vaksin dari WHO. Mencegah pandemik dengan cara politik, bukan berhutang untuk membeli vaksin. Apa yang dilakukan Indonesia sekarang hanya menurut dengan pengumuman dari WHO. Dan apa yang terjadi sekarang? Indonesia menerbitkan bon hutang sebesar 70 triliun untuk mengatasi pandemik ini dan harus ditanggung oleh generasi 50 tahun ke depan. Anda, saya, dan generasi saat ini yang akan memimpin pemerintahan nanti. Bukan berarti COVID-19 itu tidak ada, mungkin ada, tapi tidak sebesar ini. Dokter di Indonesia tidak salah, pemerintah di Indonesia juga tidak salah. Yang salah adalah dari mana sumber itu didapat. WHO dan media berita besar seperti CNN, Google, YouTube, Facebook, dan semua itu berkaitan dengan para globalis. Masa inkubasi COVID bisa sampai 14 hari, bahkan ada yang sampai 22 hari. Sementara itu flu burung 2-4 hari yang terjangkit bisa meninggal. Lalu kenapa bisa kita setakut ini? Jumlah kematian yang katanya terkena COVID tidak jauh lebih besar dari jumlah kematian karena kecelakaan. Kenapa yang dibesar-besarkan adalah 2%-nya, sementara mengabaikan 98%-nya? Kenapa tidak dari dulu jalan ditutup karena banyak mengakibatkan kecelakaan? Bukan berarti ini tidak simpatik dengan korban yang katanya terkena COVID, tapi ini faktanya. Pada tahun 2015, Bill Gates memprediksi akan terjadinya pandemik yang diakibatkan oleh wabah virus biologis yang menyebabkan jutaan orang meninggal, dan Bill Gates telah menyiapkan vaksin untuk virus itu. Kenapa dia sudah menyiapkan vaksin padahal belum tentu adanya pandemik dan wabah virus? Tapi yang mengejutkannya, itu terjadi sekarang. 5 tahun kemudian, virus itu benar adanya dan Bill Gates telah menyumbangkan jutaan dolar untuk vaksin ini. Dan siapa yang akan mendapat keuntungan dari penjualan vaksin ini? Jelas pendana terbesarnya. Dia lagi. Pada tahun 2010, seorang pentolan elit global bernama John Rockefeller membuat dokumenter skenario lockdown akan terjadinya wabah pandemik yang diakibatkan oleh virus biologis. Seperti ini skenarionya. Akan adanya wabah flu yang sangat mematikan, ekonomi lumpuh, industri mati, rantai suplai habis, toko dan kantor tutup, karyawan menjadi pengangguran. Dan hebatnya, mereka sudah memprediksikan bahwa Cina yang lebih dahulu terkena virus ini. Semua memakai masker, cek suhu tubuh sebelum masuk gedung. Sangat persis semua ini dengan yang terjadi saat ini. Dan selanjutnya, mengontrol tetap meski wabah hilang, seperti sekarang, new normal, new world order. Bertujuan, manusia jadi seperti di penjara dan akan pasrah menggunakan chip biometric ID. Dan ini tujuan utamanya, agar chip itu bisa menjadi alat pengontrol utama dan alat pembayaran utama. Yang terjadi adalah kepemimpinan yang jauh lebih kejam dari komunisme. New World Order. Para elit global tidak punya rasa nasionalisme, tidak peduli dari mana negara dan suku apa. Mereka hanya mementingkan bisnis saja. Ini sudah disebut oleh Bapak Soekarno sebagai neokolonialisme, kepemimpinan yang jauh lebih kejam dari komunisme. COVID memang jelas ada, virus baru memang jelas ada. Lalu kenapa kita harus menunggu COVID-nya hilang dan menguap begitu saja? Baru berpikir dan beraktivitas seperti biasa, mau ekonomi lumpuh, mau negara terus berhutang, mau para pejuang kesehatan tidak punya waktu istirahat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus tetap menjaga protokol kesehatan agar tidak terjadi keresahan umum. Jangan menyebar ketakutan di masyarakat. Boleh new normal, asal jangan new world order. Semua yang gue sampaikan
murni hasil referensi gue, dan akan gue cantumkan link referensi gue di deskripsi. Semoga pandemi ini segera berakhir, dan semoga kalian bisa lebih tahu tentang apa yang terjadi di dunia ini. Jangan terlalu santai, jangan bilang ini tidak berpengaruh pada kehidupan Anda, tapi buka mata Anda. Kita hanya pion, dan lihat efeknya sekarang akibat pandemik ini yang penuh dengan konspirasi. Sebar video ini agar teman-teman dan keluarga kalian tahu tentang konspirasi ini. Banyak kejanggalan dalam pandemik ini. Semoga video ini sedikit membantu kalian untuk tahu apa yang terjadi di dunia ini. Thanks, jangan lupa subscribe, like, dan komen kalau kalian suka. Gue buat video ini murni karena keresahan gue pribadi dengan semua fakta-fakta yang ada. Oke, gitu aja. Salam people power.